Yang pertama, saya mau ngomongin fitur yang namanya freeze panes. Oke, freeze panes. Jadi kita mau ngebekuin pane, salah satu judul dari table kita. Jadi misalnya ya, problemnya ya, kita punya data seperti ini nih. Oke, data karyawan. Oke, kalau datanya panjang, oke, karena database yang baik adalah database yang disusun secara horizontal untuk mengisi datanya dan diisi terus-menerus sampai ke bawah seperti ini. Oke, jadi kalau teman-teman kerja di kantor dan punya database yang panjang, itu common ya, itu umum karena database memang akan memanjang ke bawah. Problemnya adalah kalau kita mau scroll down kayak gini, judulnya hilang ya. Judulnya hilang nih, nama karyawannya, judulnya hilang. Jadi agak susah ngelihatnya. Aduh, ini siapa? Ini apa ya? Ini apa ya gitu. Kalau di sini mungkin kelihatan oh ini nama, oke. Tapi kalau udah tanggal gini, ini tanggal apa nih? Bisa tanggal lahir, bisa tanggal gabung di perusahaan, bisa tanggal terakhir dia di perusahaan, oke. Jadi kita nggak tahu, ya kita perlu lihat judul. Ada dua cara yang saya mau kasih tahu ya. Nomor satu, kita bisa manfaatin fitur table yang ada di Excel. Fitur table, keyboard shortcut-nya ada dua, oke. Ada Ctrl T atau Ctrl L. T for table, L for list. Mereka adalah the same thing ya. List dan table dalam Excel itu adalah hal yang sama. Jadi kalau saya klik di sini, saya press Ctrl A untuk nge-highlight semua data dalam table. Kemudian saya press Ctrl T, kita akan merubah menjadi create table. Excel akan tanya, oke, mau create table ya, yang mana nih? Oke. Cuma kan database kita udah bagus ya. Database kita udah bagus, Excel menebak dengan benar bahwa yang dikotakin ini, oh ini database-nya nih. Ada headers-nya karena dia ngelihat headers-nya agak berbeda formatnya ya. Jadi Excel udah tahu dan kita tinggal klik OK. Oke. Table akan merubah formatnya seperti ini dengan banded istilahnya, warnanya selang-seling untuk memudahkan dan tiba-tiba ada ini ya, drop down untuk auto filter. Tapi bukan itu yang mau saya bahas. Yang mau saya bahas adalah ketika saya scroll down, teman-teman perhatikan ya. Ketika saya scroll down, perhatikan kolom yang di atas nih, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K gitu ya. Saya scroll down, mereka akan berubah menjadi judul. Oke, jadi teman-teman yang tadi lagi scroll down, datanya banyak, bingung judulnya apa. Oh, ini adalah tanggal mulai kerja. Oke, kita tahu, kita nggak harus scroll down ke atas buat ngeliat title. Oke, itu trik yang pertama, tapi bukan itu yang mau kita bahas, karena kita mau bahas freeze panes. Jadi saya undo. Oke, ini jadi range biasa. Oke, ini sebutnya range ya teman-teman ya. Kalau nggak ada fitur tabel, database seperti ini disebut range dalam Excel. Oke, nah jadi untuk freeze panes, oke, itu ada di ribbon view dan freeze panes di sini. Freeze itu membekukan ya. Jadi kita mau ngebekuin kolom atau table. Jadi waktu kita scroll ke bawah atau ke kanan, dia akan tetap di situ karena kita freeze. Oke, saya mau bahas yang simple dulu nih. Ada 3 opsi. Opsi kedua dan ketiga itu pengertiannya sangat mudah ya. Pertama dia cuma freeze top rows dan ini adalah freeze first column. Jadi kalau database teman-teman di setup seperti ini ya, saya delete di sini yang kosong dan delete di sini. Database-nya di setup in such a way judul itu ada di row pertama. Oke, kita bisa klik dimanapun dalam tabel ini. Oke, kemudian kita ke view dan kita bisa freeze top row. Kita akan nge-freeze baris nomor 1. Oke, saya klik. Sekarang teman-teman lihat ada semacam kayak garis ya. Ini menunjukkan bahwa udah di-freeze nih. Baris nomor 1 kita freeze. Oke, kita coba ya. Saya scroll down, teman-teman perhatikan. Di sini kolom baris ke-1 tetap ada gitu ya. Dia nggak akan hilang karena kita freeze. Oke. Jadi untuk ngebalikin kita ke unfreeze. Kalau tadi kita freeze, kalau kita mau cairin istilahnya kita unfreeze. Oke, sama halnya dengan kolom pertama. Kalau misalnya saya klik dimanapun, ya untuk hal ini kita bisa klik dimanapun ya. Kita pilih freeze first column. First column itu kolom A. Jadi kalau saya klik, teman-teman perhatiin lagi sekarang ada garis di sini. Jadi kalau saya geser ke kanan, oke, kolom A itu akan tetap ada gitu. Karena kita nge-freeze kolom A. Oke. Jadi 2 contoh ini adalah kalau teman-teman punya table yang nempel ke kolom dan baris gitu ya. Jadi mau yang first row aja atau mau yang first column aja. Oke, saya unfreeze ya. Itu 1 dan 2 trik. Yang trik yang ketiga sekarang. Kalau misalnya tabelnya nggak gitu, tabelnya ada di baris kedua dan kolom B.
Itu nggak bisa ya pakai yang itu, karena dia cuma yang tadi itu cuma nge-freeze first column atau first row, oke, baris pertama atau kolom pertama. Jadi kalau kayak gini ya, kita harus menggunakan opsi yang pertama nih, yang freeze panes. Tapi ada tiga tipe, oke. Yang pertama, kalau kita cuma mau nge-freeze judulnya aja di baris kedua, caranya adalah kita klik baris di bawahnya, yaitu baris ketiga, oke. Kemudian yang ini harus klik barisnya ya. Kalau tadi kan kita bisa klik di mana aja ya. Kalau ini kita harus klik di barisnya, kita highlight semua barisnya, kemudian kita freeze panes, oke. Kalau saya klik di sini sekarang teman-teman lihat ada garis di baris kedua, di mana kalau kita scroll sekarang baris kedua dibekukan atau di freeze. Oke, jadi sama halnya sekarang saya unfreeze. Kalau kita mau ngebekuin kolom B, berarti saya harus nge-highlight kolom C. Kemudian kita pilih freeze panes dan kita freeze panes yang lagi yang pertama. Oke, klik. Dan di sini sekarang udah ada garis. Jadi kalau saya geser ke kanan, kolom B akan stay. Oke, jadi kita so far udah belajar 4 item ya tadi ya. Jadi saya unfreeze. Jadi tadi yang pertama itu kalau first row, kemudian first column, kemudian yang ketiga kita klik di sini untuk nge-freeze judulnya, kemudian kita freeze di kolom C untuk nge-freeze kolom B. Tapi sekarang gimana kalau kita mau kombinasi nge-freeze kolom dan baris? Gitu. Jadi misalnya saya mau nge-freeze ini nih baris kedua dan kolom B. Oke, triknya adalah teman-teman harus ngeklik di sel C3 ini. Jadi sel C3 ini adalah intersection ya, di dekat intersection dari kolom dan barisnya. Jadi sebelah di sini nih. Oke. Jadi kalau saya klik di sini, kita pilih freeze panes. Teman-teman kelihatan nggak ya? Saya zoom ya. Kalau saya freeze pane harus di sini ya. Freeze pane. Sekarang teman-teman ngelihat ada 2 garis ya di sebelah kiri dan di atas dari sel yang kita pilih. Kalau saya geser ke kanan, nama dan judulnya akan tetap ada. Kalau saya geser ke kanan, kolom B juga akan tetap ada. Oke. Jadi kalau teman-teman di kantor berkutat dengan database yang sangat besar, ke kanan panjang, ke bawah juga panjang, untuk memudahkan pekerjaan kita ya, boleh dipraktekin. Kita bikin freeze panes namanya. Oke. Oke, remember 5 hal yang tadi ya, teman-teman ya. Lanjut kita mau bahas yang namanya center across selection. Mungkin bingung apaan ini ya, fitur apaan gitu ya. Ini sebetulnya adalah fitur alternatif daripada menggunakan merge. Buat teman-teman yang pernah ikut kelas kita di Pivot Table, saya selalu bahas ya. Database best practice itu adalah kita salah satunya itu jangan pernah merge dalam database. Ya, merge itu kayaknya keren ya, kita gabungin beberapa sel jadi satu gitu kan. Tapi itu akan membuat database-nya sangat sulit untuk diolah. Saya kasih contoh, ini data yang sama. Misalnya di table data karyawan ini, si Indah Kurniani udah resign nih. Jadi kita nggak mau nunjukin gajinya gitu ya. Jadi biasanya yang kita lakukan, kalau kita mau merge, saya delete, saya tulis di sini, saya tulis resign gitu ya, udah mundurin diri gitu ya. Kemudian karena jelek gitu ya, biasanya kalau pemula tuh kita akan highlight semua, kemudian kita akan merge. Jadi kita pilih ke home dan kita pilih merge and center. Boom. Oke, wah keren. Oke, udah begini ya. Jadi kita langsung tahu nih si Indah Kurniani udah resign. Untuk display, yes, it's good. Untuk display ya, untuk ngasih lihat aja. Makanya kadang judul suatu table tuh dikasih merge gitu ya. Itu nggak apa-apa karena nggak diolah. Tapi kalau database yang perlu kita olah, jangan di merge. Kenapa? Alasannya gini. Misalnya ya, saya mau nge-sort gaji. Saya perlu mengaktifkan atau mentoggle auto filter. Oke, keyboard shortcutnya adalah Ctrl+Shift+L. Kalau mau pakai ribbon, kita ke sini ke home, kita pilih filter. Oke, atau kalau teman-teman yang udah praktek QAT yang kita bahas 2 minggu lalu, di sini juga ada tombol filter. Tapi kalau mau pakai keyboard shortcut adalah Ctrl+Shift+L. Ctrl+Shift+L, tiba-tiba sekarang ada segitiga kecil di atas ya untuk kita ngefilter ya. Saya tulis di sini ya. Ctrl, Shift, dan L. Oke, salah satu favorit ya. Makanya saya punya yang pertama dalam QAT saya atau Quick Access Toolbar saya adalah filter, teman-teman. Karena sering banget ngefilter. Oke.
Nah, saya mau sort nih dari largest to smallest, dari gaji yang paling tinggi ke paling rendah ya. Saya klik, Excel bilang to do this all merge cells need to be the same size. Jadi karena ada si merge cell itu, Excel nggak bisa nge-sort. Kenapa? Karena dia nge-destroy, dia ngancurin semua sel dijadiin satu. Jadi waktu Excel mau nge-sort kolom ini bingung nih karena data ini udah gabung sama data yang lain gitu ya. Jadi Excel nggak bisa. Nah, jadi kalau teman-teman masih mau tampilannya seperti itu, ya jadi si Indah ini udah resign, kita tampilannya mau diganti seperti gitu, jadi jangan di merge. Caranya adalah menggunakan center across selection. Oke, jadi kita akan bikin sesuatu di center. Ini sebenarnya bagian dari formatting ya. Jadi tampilan untuk mengecoh isi sebenarnya. Oke, jadi caranya saya highlight semua. Oke, teman-teman bisa Ctrl 1 untuk format dialog, Ctrl 1. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya alignment. Oke, alignment. Kemudian di text alignment di bagian horizontal, kita gimana nih mau ngatur teksnya? Kita pilih yang namanya center across selection. Oke, center across selection. Jadi dia akan berada di center dari data yang kita select, dari selection kita. Oke, kalau saya klik dan klik OK, dia akan pindah ke tengah, exactly sama seperti yang merge tadi ya. Tampilannya sama, tapi yang berbeda adalah kita masih bisa klik individual cell-nya nih. Kayak I4, J4, K4, masih bisa kita klik. Berarti dia nggak dihancurin ya, nggak dihancurin dan digabungnya di satu. Jadi kalau saya Ctrl Shift L lagi untuk nge-toggle auto filter, oke, kemudian saya sort dari large to smallest, no problem. Karena Excel masih punya selnya untuk difilter ya. Jadi sekarang udah difilter ya, dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Jadi masih bisa difilter. So it's okay. Jadi dalam database kalau teman-teman benar-benar perlu banget nih untuk seolah-olah nge-merge cell, jangan pakai merge tapi pakai center across selection. Caranya lagi-lagi Ctrl 1, oke, pilih alignment, kemudian di horizontal kita pilih center across selection. Kita juga bisa klik di sini ya, di ribbon home. Ada yang namanya alignment setting, setting untuk mengatur alignment. Oke, kita klik dan dia langsung keluar di tab yang kedua. Oke, itu bedanya ya. Kalau saya tadi press Ctrl 1, dia akan keluar di number dulu nih. Tapi kalau kita pressnya di sini, dia akan langsung keluar di tab yang kedua yang spesifik ngurusin alignment. Oke, itu tips yang kedua ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah merge. Saya sih nggak pernah merge ya, malas banget tuh karena untuk ngolah data sangat sulit. Oke, salah satu contohnya gini ya. Kalau misalnya saya bikin judul di sini, saya bilang simpel aja ya, data karyawan PT AA gitu ya. Jadi biasanya orang-orang itu akan di highlight semua, kemudian di merge langsung nih, merge terus di bold gitu. Oke. Kalau untuk judul, kalau ini display dan kemungkinan besar kita nggak akan ngolah sel ini, it's fine. Oke, no problem lah kalau mau di merge. Tapi alangkah baiknya kita jangan kita merge. Kalau kita emang tahu kita mau kayak gitu, ya udah kita akan yang sama. Kita select semua. Oke, kita Ctrl 1, pilih alignment, pilih horizontal, kita pilih center across selection. Klik OK, hasilnya akan sama seperti merge. Tapi kita nggak ada resiko kalau nanti kita perlu ngolah data ini nih, ya itu jadi error. Karena kalau pakai merge akan error, tapi kalau pakai pakai center cross selection itu enggak. Jadi yang terjadi adalah ya, walaupun dia di highlight semua nih kayak gini teman-teman ya. Ini kata data karyawan PT AA itu cuma ada di B2. Lihat ya, ini saya klik B2 ada isinya tuh. Kalau saya ke sini kosong, 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 kosong. Lagi-lagi format apa ya? Format itu mengelabui kita nih karena format itu cuma ngurusin tampilan tapi isinya bukan itu sebetulnya. Oke, ini skill yang keren banget. Jadi teman-teman mulai biasain jangan pakai merge cell, tapi pakai center cross selection. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, saya punya 5 trik ya, tapi yang keempat dan yang kelima nanti akan lebih panjang. Jadi saya agak sedikit lebih cepat untuk yang ketiga ya. Nah, ini mungkin fitur yang biasa banget, teman-teman udah biasa pakai. Cuma saya mau bedain antara tiga ini ya. Jadi concatenate itu berguna untuk menggabungkan teks jadi satu. Ya, jadi misalnya di sini ada Made Kurnia Nugroho, kita mau gabungin semuanya nih. Jadi kita akan tulis dalam Excel,
Setiap kita bikin rumus, kita harus menggunakan tanda sama dengan, kemudian kita tulis concatenate. Oke, di sini ada, nah ini saya mau jelasin lagi ya. Kenapa concatenate ada gambar warningnya nih? Kenapa ada gambar warning di sini nih ya? Karena ini adalah salah satu upaya Excel untuk memperbaharui, rumus-rumus yang udah lama. Karena concatenate itu udah lama banget gitu. Dan karena mungkin ada limitasi-limitasi, Excel bikin rumus yang baru, yang sebenarnya concat ya. Concat ini adalah untuk menggantikan concatenate ya. Cuma karena nggak semua orang punya versi Excel terbaru, jadi rumus ini masih ada. Cuma dikasih warning nih. Jadi intinya kalau bisa jangan dipakai deh gitu ya. Karena kita nggak tahu nih, mungkin besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, rumus ini udah hilang. Udah nggak ada lagi nih, kita nggak bisa pakai lagi. Jadi Excel menyaranin yang ada warning ini nggak usah pakai lah. Kita pakai penggantinya yang baru. Jadi dalam hal ini Excel itu sebenarnya menyarankan kita pakai concat, bukan pakai concatenate. Tapi untuk hal ini kita pakai concatenate ya. Concatenate dia akan bilang teks 1, teks 2 kita pilih gitu. Jadi kita akan pilih 1, kemudian saya press Ctrl untuk lanjut lagi, klik yang kedua, klik yang ketiga. Kurung tutup, Enter. Jadi akan nyambung nih Made Kurnia Nugroho gitu ya. Saya double klik, nggak bisa double klik ya. Double klik itu kalau tetangganya ada isinya nih. Kalau nggak ada tetangganya, kita harus drag ke bawah. Nah, teman-teman perhatiin, saya harus ngeklik satu-satu barusan ya. Jadi kalau saya press F2 untuk masuk edit mode, setiap item teks ini harus saya klik satu-satu. Bayangin kalau teman-teman harus menggabungin 5 data, 7 data atau 10 data, itu harus dilihat satu. Yang inilah yang Excel pikir kagak efektif. Jadi Excel bikin yang namanya concat. Bedanya apa? Kita coba ya. Concat. Di concat, teman-teman nggak harus klik satu-satu, teman-teman bisa langsung highlight semua range. Boom. Langsung kayak gitu ya. Jadi saya nggak kelihatan satu ya. Saya highlight semuanya. 3 data ini saya highlight. Kurung tutup, saya enter. Boom. Hasilnya sama. Nah, sekarang bisa double klik ya. Double klik, copy ke bawah, dan hasilnya sama. Perbedaannya jadi adalah concatenate itu harus diklik satu-satu datanya. Klik, klik, klik. Sedangkan concatenate itu harus, concatenate bisa di-highlight, jadi bisa lebih cepat. Cuma sekarang pertanyaannya gimana? Pertanyaannya kalau ada delimiter, gimana dong? Delimiter itu pemisah. Kayak misalnya di sini saya nggak mau nih namanya digabung semua. Saya mau delimiter. Saya mau ada space di antara nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Inilah kekurangannya concat ya. Jadi kalau ada delimiter, teman-teman, kalau ada delimiter itu tetap harus diisi secara manual. Jadi kalau saya ulang lagi nih concat, concatenate juga sama ya. Jadi kita harus klik satu, kita koma, kemudian kita bikin spasi. Spasi di dalam Excel dalam rumus itu harus di dalam tanda petik karena ada teks. Kemudian kita pilih nama tengahnya Kurnia. Kemudian saya kasih spasi lagi, karena mau spasi di antara kata. Kemudian kita pilih nama belakang Nugroho. Saya enter, baru sekarang keluar komanya, keluar spasinya. Itu kekurangannya ya, karena kalau ada delimiter kita harus tetap nulis satu-satu. Nah, itulah jadi sekarang ada yang namanya text join. Text join ini rumus yang rada baru, saya lupa tahun berapa, mungkin kayaknya Excel 2019 ada ya. Tapi saya harus double check. Tapi teman-teman coba aja, ada gak text join di Excel teman-teman ya. By the way, saya pakai Excel 365. Nah, text join, coba kita tulis ya, text join ada di sini. Keterangannya dia adalah concatenates. Concatenates itu bahasa Inggris untuk menggabungkan a list of a range of text string using a delimiter. Jadi mereka Excel tahu nih pakai concat ada kekurangannya. Jadi mereka bikin lagi yang baru namanya text join. Jadi text join langsung ditanya delimiternya mau apa. Saya mau delimiternya spasi. Kemudian dia tanya kalau ada sel yang empty mau diapain nih? Mau di ignore apa enggak? Kita ignore aja ya. Jadi saya pilih true. Kemudian dia tanya teks 1, teks 2, teks 3. Nah, fitur si concat yang bisa highlight semuanya itu ada di text join. Jadi kita tinggal highlight semuanya. Saya kurung tutup. Saya enter, boom. Jadi ya, Made Kurnia Nugroho. Jadi kalau saya F2 untuk edit mode, yang terjadi adalah dia melakukan hal yang sama kayak concat untuk di-highlight semuanya, tapi kita define di awal delimiternya apa. Oh, spasi. Gitu ya. Jadi tinggal enter, tinggal double klik, boom, kirim ke bawah, sudah betul. Jadi
simple aja sebetulnya, cuma kita harus ngerti perbedaan concat, concatenate, concat, dan text join. Karena tiga ini hampir sama ya, kadang kita bingung mau pakai apa gitu ya. Perbedaannya itu yang barusan kita bahas. Oke, concatenate sebaiknya dilupakan. Oke, kalau saran saya sebaiknya dilupakan. Kalau teman-teman mau gabungin, pakai concat yang simple-simple. Tapi mau yang lebih advance, lebih intermediate sedikit, kita pakai text join. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang. Kita mau ngomongin ini nih, data cleaning. Kita mau ngomongin data cleaning skill. Oke, kalau misalnya datanya acak-acakan, kita mau extract data, kita pakai text related function yang banyak banget. Ada left, ada right, ada mid, ada len, ada search, ada replace, ada substitute, ada upper, ada proper, endless ya, banyak banget deh. Tapi kali ini saya mau bahas 4 ini, teman-teman. Oke, saya jelasin dulu ya buat teman-teman yang mungkin belum terlalu paham. Saya jelasin dulu kegunaannya. Oke, ada rumus yang namanya mid. Oke, rumus mid itu ngambil karakter dari tengah. Oke, jadi misalnya saya punya kata di sini bos Excel, mid itu berguna untuk ngambil kata dari tengah. Jadi kalau saya tulis mid, sebelum teman-teman tab ya, sebelum teman-teman klik, dia akan kasih tahu ini ya nih gunanya. Oke, return the characters from the middle of the text. Given ya, provided ya, kalau dikasih tahu starting position and length. Oke, dia akan ngambil dari tengah. Kalau kita kasih tahu Excel, ambil dari posisi kesekian dan berapa karakter. Oke, jadi Excel akan bisa ambil. Jadi misalnya saya press tab di sini, saya mau ambil karakter E sama X nih, X gitu ya, dari kata bos Excel. Jadi Excel akan tanya yang pertama, oke, yang pertama teksnya mana yang mau diambil? Oh, ambil di sini dong, B1, ya kan? Kemudian titik koma, di komputer saya titik koma, kalau teman-teman komputernya koma, ikutin aja, oke. Terus Excel tanya start num, berarti start number-nya dari keberapa? Karena kita mau ambil yang ke-6, kita tulis saja 6, jadi mulai di ke-6. Kemudian dia tanya number of character, mau ngambilnya berapa karakter? Oh, kita mau ambilnya 2, oke. Jadi kalau saya enter, dia akan ambil X aja. Oke, ini untuk nunjukin formulanya ya. Saya coba jelasin lebih sedikit buat teman-teman yang belum paham. Jadi kalau saya tulis di sini bos, tulisannya agak kurang bagus ya. Bos Excel gitu ya. Jadi yang kita bilang ke Excel adalah cariin dong karakter ke-6 ya. Ini karakter 1, karakter kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-6. Ya, 7, lanjut ya, 8, 9, dan 10. Cariin dong karakter ke-6 di sini sebanyak 2 karakter, berarti ke-6 dan ke-7. Berarti kita bilang Excel, cariin nih, bukan cariin ya, tarik datanya karakter ke-6 dan ke-7, which is E sama X. Makanya di sini kita dapatnya E dan X. Oke, itu mid. Len itu gampang. Len itu dia hanya return atau kasih number of character dari teksnya. Jadi kalau saya len dan pilih ini, oke, di sini kita lihat karakternya ada 10 ya. Jadi kalau saya enter, dia akan kasih 10 karena len adalah menghitung jumlah karakter. Mungkin teman-teman masih mikir nih gunanya apa ya, tapi nanti bakal ngeh gitu ya, ada gunanya. Oke. Kemudian ada rumus yang namanya search. Search ini untuk cari posisi karakter. Jadi kalau saya tulis search, oke, kita mau find text, carinya apa nih? Kita mau cari di sini, saya misalnya mau cari spasi ya. Spasi itu ada karakter kelima, teman-teman. Oke, saya mau cari spasi. Spasi itu berarti dalam tanda petik ada spasinya. Within text mana? Di dalam teks mana? Dalam teks ini. Oke, dan mau mulai dari number keberapa? Kita mau mulai dari number ke-1. Oke, kurung tutup, enter. Dia akan kasih 5. Kenapa? Karena kita mau bilang ke Excel, cariin dong nih di tulisan bos Excel. Oke, cari spasi. Yang ini nih ya, spasi ya. Oke, terus mulainya dari karakter pertama. Jadi dia akan hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ketemu nih spasi di karakter kelima. Makanya dia kasih angkanya 5. Itu cara penggunaan search ya. Yang terakhir yang jarang dipakai orang, tapi keren banget, ini namanya substitute. Oke, jadi kita bisa ngeganti karakter di dalam string, text string dengan karakter yang kita mau. Oke, jadi substitute ya. Saya misalnya nih mau ganti
spasi ini jadi strip gitu ya. Oke. Dia pertama tanya teksnya mana yang mau diganti. Oke, ini teksnya di B1 tulisannya Bos Excel. Dia tanya old text, teks yang lama apa? Kita mau ganti spasi, jadi saya tulis spasi dalam tanda petik. Oke. Kemudian dia tanya new text, apa mau yang baru gitu ya. Saya mau ganti dengan tanda strip. Tetap ya harus pakai tanda petik ya teman-teman ya, karena ini teks. Ini yang keren ya. Jadi teman-teman dengerin sekarang karena nanti ini akan penting banget. Substitute punya kemampuan untuk mengganti karakter yang keberapa nih. Misalnya ada spasi banyak nih, spasinya ada 5, ada 6. Kita bisa tentuin spasi mana yang mau kita ganti. Ya, dalam contoh ini kita cuma punya satu spasi, jadi saya sebetulnya tulis satu aja. Tapi ingat di argumen ini, substitute bisa punya ability buat replace yang spesifik, yang keberapa. Oke, kalau saya enter, dia akan nge-substitute yang table yang di sini spasi itu jadi strip. Ya, jadi akan terlihat seperti Bos strip Excel. Oke, itu basicnya ya. Jadi sekarang yuk kita coba ya. Kita coba dengan sebuah kasus. Jadi misalnya di sini ada nama kampung, kampung 1, kampung 2, kampung 3, kampung 4, tapi database-nya itu dibuat sama misalnya admin, oke, yang baru belajar Excel, jadi tulisannya acak-acakan nih. Jadi kita nggak bisa nge-extract dengan baik gitu ya. Jadi hasil yang saya mau dapetin adalah angka 1, 2, 3, dan 4, yaitu nama kampungnya nih, kampung 1, 2, 3, 4. Cara paling cepat teman-teman pakai flash fill, oke, yang kita bahas 2 minggu lalu. Tapi kali ini saya nggak mau pakai flash fill. Kita mau manfaatin rumus ini karena lebih menantang ya. Oke. Jadi kita coba menggunakan rumus Smith karena kita bisa lihat kita mau ngambil data dari tengah ya, dari tengah. Tapi the problem is starting number-nya nggak konsisten karena ini ada yang kampung U-nya hilang, terus ada kampung yang disingkat. Jadi nggak konsisten ya starting number-nya. Oke, remember ya, Meet itu punya cek sorry boleh cek, saya kedengaran nggak ada yang nulis chat nih soalnya. Aman ya? Boleh tulis di komen. Aman Mas, aman. Aman ya, sorry. Aman, Tapi Bang. kadang saya bingung ini apa sepi banget nih. Oke. Jadi saya lanjut ya. Meet itu perlu starting number dan berapa yang mau diambil. Jadi di sini apa yang bisa kita lihat? Kita lihat pola. Kita lihat pola di sini ya. Di sini saya lihat semua angka 1, 2, 3, dan 4 itu semua mulai satu posisi setelah spasi. Oke, satu posisi setelah spasi. Berarti kita bisa ngitung nih, itu polanya. Berarti kita bisa cari starting posisinya itu adalah 1 ditambah posisi spasi. Gimana cari posisi spasi ya? Kita pakai rumus search. Tadi kan kita coba rumus search. Oke, find text. Find text-nya apa? Kita mau cari spasi. Oke, within text-nya di mana? Within text-nya di sini. Oke, starting number-nya dari nomor 1. Jadi kita minta Excel cariin dong posisi spasi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kita tambahin 1 supaya kita tahu nih kita mau ambil data pakai rumus Smith dari posisi itu. Oke, saya enter. Ini ada di posisi 9, saya copy ke bawah, ada di posisi ke-9, 8, dan 6. Oke, kita dapat nih starting posisinya. Sekarang pertanyaannya kita mau ambil berapa posisi, berapa karakter. Di sini kita kan mau ambil 4. Ini ambil 3, ini ambil 4, ini ambil 5. Nggak konsisten ya lagi-lagi ya. Oke, jadi kita nggak tahu nih gimana caranya. Tapi sebetulnya ada triknya teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, saya gambar lagi ya. Di kampung 1 ini kita bisa cari total karakter. Oke, saya tulis di rumus saya cari rumus len. Len pakai teks ini itu akan menghasilkan 12 karakter. Jadi 12 karakter itu total semuanya nih teman-teman. Dan kalau teman-teman perhatiin, angka yang mau kita ambil atau data yang mau kita ambil itu adalah jumlah karakternya itu setelah spasinya yang tadi kita buat ya. Berarti kalau saya bikin rumus len yang merupakan total karakter dikurang posisi spasi itu pakai rumus apa? Pakai rumus search ya, posisi spasi nih. Oke, within text ini karakternya 1. Oke, yang terjadi adalah saya highlight ini, oke. Kemudian saya press F9,
Ini adalah 12. Apa tuh 12? 12 adalah total karakter dari awal sampai akhir. Oke, saya undo. Dan saya kurangi dengan posisi spasi. Saya press F9 buat ngintip. Posisi spasi ada di 8. Berarti kalau saya ambil 12 kurang 8, saya akan dapat jumlah karakter yang saya mau tarik. Betul ya? Saya undo, saya enter. Saya akan dapat jumlah karakter yang saya tarik. Jadi angka 4345 itu adalah jumlah karakter yang mau kita ambil dengan rumus Smith. Oke, copy ya. Hopefully bisa copy ya. Jadi sekarang kita bisa baru pakai rumus Smith. Oke, saya pakai tabel bantuan ini supaya bisa lebih ngerti ya. Kalau teman-teman mau menantang diri sendiri, jangan pakai tabel bantuan, tapi bikin dalam satu rumus yang panjang. Oke, itu challenge saya. Nanti teman-teman bisa coba. Jadi di sini saya mau pakai rumus Smith untuk ekstrak data dari tengah. Excel tanya teksnya yang mana? Teksnya yang ini. Oke. Kemudian kita Excel tanya start number-nya di mana? Start number-nya udah kita hitung nih 9, yaitu posisi spasi ditambah 1. Oke. Kemudian number karakternya berapa? Number karakter udah kita hitung juga dengan menghitung total karakter dikurang posisi spasi. Oke, kurung tutup, saya enter dan saya dapat 1. Saya copy ke bawah, saya dapat 2, saya double klik. Double klik, dapat 3 dan 4. Exactly yang kita mau. Oke. Jadi jadi sekarang teman-teman bisa tahu kenapa kita belajar rumus len, kenapa kita belajar rumus search, kenapa kita belajar rumus Smith, itu caranya. Oke. Nah, sekarang saya mau bahas yang lebih susah. Oke, ini kita post di komunitas grup kita, tapi saya tunggu sampai malam ini buat ngejelasin. Teman-teman follow saya ya. Kalau nggak ngerti, nggak apa-apa. Nanti kita nonton lagi rekamannya. Oke. Jadi sekarang yang saya mau buat lebih rumit adalah jumlah spasinya itu lebih dari 1. Oke. Problemnya apa? Problemnya kalau kita menggunakan rumus search akan ngambil spasi yang pertama. Dan itu bukan yang kita mau ya. Contoh ya, saya akan pakai rumus search buat cari starting number. Kita mau cari spasi, oke, within text-nya di sini, dan start number-nya 1. Saya enter, dia akan kasih 8. Karena posisi spasi yang pertama diambil dia ada 8. Tapi bukan itu yang kita mau ya teman-teman. Kita mau ambil posisi spasi yang terakhir nih. Yang sebelum kata 1, 2, 3, dan 4. Jadi rumus search untuk saat ini itu belum bisa. Jadi kita harus memodifikasi lagi nih. Saya kasih langsung logikanya ya. Logikanya itu sebetulnya kita harus cari jalan gimana caranya supaya spasi yang terakhir ini itu bukan spasi, kita bikin karakter unik. Jadi cuma 1, nggak repeat. Barulah kita search karakter unik itu. Misalnya saya mau ganti spasi terakhir dengan garis miring. Ya, jadi teman-teman nanti akan punya nih spasi di sini, saya kasih gambar ya. Jadi di sini nih spasinya bukan spasi tapi garis miring. Jadi unik aja 1. Barulah kita pakai rumus search untuk cari garis miring itu. Oke. Nah, disitulah rumus substitute akan masuk, teman-teman. Oke, kita mau mensubstitute spasi dengan garis miring. Karena tadi ingat ya, substitute itu keren banget, dia bisa nge-substitute spasi yang kesekian gitu. Oke, jadi bayangin di sini kita punya 2 spasi. Oke, 2 spasi. Jadi saya coba di sini ya. Saya mau coba langsung pakai substitute. Teksnya di sini. All teksnya saya mau cari spasi. Saya mau ganti dengan garis miring. Oke, tapi spasi yang kedua saya akan tulis 2 nih, belum dinamis ya. Saya akan tulis 2, enter. Look, ini yang terjadi. Spasi terakhir akan berubah menjadi garis miring. Tapi problemnya adalah saya nggak bisa tulis 2 karena di sini spasinya ada 3 nih, 1, 2, 3. Jadi kita nggak bisa bikin dinamis ya. Jadi sekarang kenapa ini lebih sulit? Karena kita harus mikir cara jalannya gimana nih buat dapat angka dinamis, yaitu angka spasi terakhir. Jadi di sini ya, di sini 2, di sini 3, di sini 2, di sini 3 gitu. Oke. Nah, kita mulai ya, baru kita mulai. Logiknya dapat ya teman-teman ya. Pertama kita perlu cari spasi terakhir, kemudian kita ganti dengan garis miring, baru kita pakai search buat cari si garis miring. Nggak harus garis miring, bisa titik, bisa strip ya. Nah, gimana caranya buat cari spasi terakhir? Spasi terakhir itu sebetulnya sama dengan jumlah spasi, bener ya? Kalau di sini jumlah spasinya ada 2, berarti spasi terakhir itu ada 2.
Di sini spasi ada 3, 1, 2, 3, berarti spasi terakhir spasi ketiga. Oke. Kita mau pakai rumus substitute, teman-teman. Saya tunjukin ya. Saya mau substitute semua spasi di sini, saya mau semua spasi, salah ya, kita perlu pick text-nya dulu, kemudian all text-nya itu adalah spasi, dan saya mau ganti semua spasi dengan nothing, dengan blank, nggak ada apa-apa ya, jadi tanda petik tanpa ada spasi. Oke, langsung aja tutup kurung enter. Jadi kita punya data sekarang kampung rumah 1 tanpa spasi. Gunanya apa sih? Gunanya apa? Gunanya karena sekarang perbedaan jumlah karakter di sini yang awal dan di sini itulah jumlah spasi. Kebayang ya teman-teman ya? Kebayang ya. Jadi saya press F2, saya akan bikin rumus len dari data yang di sini nih. Spasinya kita tarik semua ya. Kita tarik, kemudian saya hitung jumlah karakternya ada 16. Sedangkan di sini kalau saya hitung karakternya, oke, itu ada 18. Berarti apa bedanya? Perbedaan dari 18 dan 16 itulah jumlah spasinya. Berarti di sini saya akan buka di depan, saya akan tambahin rumusnya len kampung rumah 1 dikurang len, dan saya substitute spasinya. Kalau saya enter, dia akan kasih perbedaan jumlah karakter yang baru saja terjadi ya. I hope bisa di-copy ya. Jadi 2323 ini adalah perbedaan jumlah karakter di sini dengan jumlah karakter yang kita substitute spasi dengan nothing. Jadi kita bisa dapat nih jumlah spasinya 2, 3, 2, 3. Betul ya? Di sini spasi 1, 2, 3. Berarti 3. Oke. Nah, jadi kalau udah begitu, kita bisa bikin substitute sekarang dengan lebih dinamis. Jadi sekarang saya mau ganti nih substitute spasi yang terakhir ya di dalam teks ini. All text-nya itu spasi. Oke. Kemudian new text-nya tadi kita mau pakai garis miring ya. Garis miring. Ini dia, instance number. Jadi yang keberapa, kejadian yang keberapa, spasi yang keberapa. Kita mau spasi yang terakhir, dan spasi yang terakhir itu adalah jumlah spasi di dalam teks itu yang udah kita hitung di sini nih. Oke. Jadi saya pakai tabel bantuan ya, karena kalau enggak rumusnya akan panjang banget ya. Dia saya klik di sini, kurung tutup, enter, boom. Kampung rumah garis miring 1. Jadi ada garis miring yang unik ya, udah nggak repeat lagi nih. Jadi kalau saya double klik dan copy ke bawah, itu datanya seperti ini, dan barulah sekarang kita bisa pakai rumus search, teman-teman. Kita pakai rumus search untuk di sini yang baru kita buat nih. Oke. Sorry ya, find text-nya itu adalah garis miring. Within text, di mana teksnya? Di sini. Oke. Kemudian start number-nya mau ke berapa? 1 aja. Kita enter, dia akan ngambil 14 nih, which is di sini. 14 adalah posisi dari si garis miring. Saya copy ke bawah, Oke, 22, 13, 17 itu adalah posisi si garis miring. Tapi start number itu bukan posisi garis miring ya, teman-teman ya. Start number itu adalah posisi si garis miring ditambah 1. Jadi saya press F2, tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena kita mau ambil mau ambil data 1 sini ya. Saya ke sini ya. Saya mau ambil data 1. Saya kasih gambar. Saya mau ambil angka, mau ambil dari 1. Sedangkan yang kita hitung tadi itu panjang-panjang itu adalah posisi si garis miring. Jadi kita harus tambahin 1 karakter. Oke? Jadi kita harus nambahin 1 karakter. Oke, ini yang ini beres. Sekarang yang kedua, number of character. Number of character itu sebenarnya rumusnya sama kayak di atas ya. Jadi rumusnya itu pakai len yang tadi ya. Jadi kita pakai len yang di sini total karakternya kita kurangi posisi si garis miring. Oke, jadi kita pakai search lagi posisi garis miring, find text-nya garis miring. Kemudian within text-nya di sini start number 1. Kali ini jangan tambah 1 ya, karena kita benar-benar mau posisi si garis miring. Jadi total karakter dikurangi posisi si garis miring adalah jumlah karakter yang mau kita ambil. Ya, 1 itu kan ada 4 karakter ya. 2 ada 3 karakter, 3 ada 4 karakter, dan 4 ada 5 karakter. Oke. Barulah kita pakai rumus Smith, teman-teman. Yang simple ya. Karena kita udah bikin table bantuan yang banyak nih.
Kita pakai mid, oke, teksnya di mana? Teksnya terserah deh, pakai yang ini aja sih, udah bener ya. Ini pakai yang ini. Kemudian kita pilih start number-nya 15 dan kita pilih jumlah karakternya 4. Kurung tutup, enter, dapat angka 1, copy down, double klik, boom. Dapat 1 2 3 4. Oke. Lama banget kita bahasnya ya, tapi lagi-lagi saya cuma mau jelasin kadang kita perlu cari jalannya dengan memanfaatkan rumus-rumus yang ada gitu. Jadi di sini role atau peran si substitute ini keren banget karena substitute bisa ganti bukan cuma spasi aja, dia bisa ganti spasi kedua, spasi ketiga, spasi keempat. Itu yang keren. Oke, dan rumus len itu sangat powerful ya teman-teman. Kalau perhatiin ya, len itu bisa digabungkan dengan len yang dengan substitute di dalamnya untuk cari karakter yang kita mau. Oke, no problem kalau belum nangkep. Kalau udah nangkep keren banget. Berarti udah mantep lah kita mikir logikanya. Kalau belum nangkep, no problem. Nanti lihat lagi rekamannya. Oke. Di sini by the way ada rumusnya ya, rumusnya udah saya buat. Tapi anyway saya akan kirim file ini juga lah yang ada tulisannya. Oke. Yang terakhir, dynamic legend. Ini kita ngomongin chart nih teman-teman. Saya coba contek dulu ke bagian yang udah jadi ya. Apa sih maunya dynamic legend gitu ya? Maunya gini nih, saya punya data penjualan, forecast dan aktual. Kalau misalnya saya isi di bulan ini, bulan Mei dengan misalnya 1000, 1100 gitu ya. 1100 sebelum saya enter, teman-teman lihat legend di sini. Oke, saya enter, dia akan ikutan pindah. Oke, saya buat lagi 1400, 1500 deh, 1500 biar over forecast ya. Enter, boom, dia akan pindah ikut-ikutan. Ini yang saya maksud dengan dynamic legend. Oke, dan kita sekarang mau coba bikin gimana caranya. Oke, ini data awalnya, kita punya data bulanan. Saya copy dulu ya, biar bisa nyontek ya. Jadi saya copy di ini, saya copy, saya taruh di sini, klik, saya taruh di sini. Ini untuk jadi reference kita ya, untuk kita bikin. Oke, jadi ada di sini. Saya pertama bikin, kita highlight dulu semuanya. Oke, untuk shortcut bikin chart langsung Alt F1. Oke, tapi defaultnya adalah column chart. Oke, jadi kita harus ganti ya. Jadi di sini kalau kita klik chart, tiba-tiba ada ribbon special yang muncul di atas. Oke, jadi di sini kita bisa ganti chart type-nya supaya sama. Kita pilih line chart ya kayak gini, udah kurang lebih hampir sama. Kita klik OK. Saya mencoba nyamain ya. Jadi yang pertama kita mulai bahas elemennya satu-satu gitu ya. Oke, di sini axis-nya ada, tapi di situ terlihat bold ya. Saya klik terlihat bold. Jadi kita tinggal klik dan pilih bold, Ctrl B aja, simple. Bawahnya juga di Ctrl B, tapi ini problemnya. Di sini adalah cuma huruf depan dari bulan, JFM, AMJ, JAS, OND gitu ya. Gimana caranya? Ini namanya custom number formatting. Oke. Very fast kita bahas. Kita klik aja di axis-nya, kita klik kanan, kita pilih format axis. Di sebelah kanan tiba-tiba ada format axis ya. Dan kita pilih ke number teman-teman, karena kita mau bikin yang namanya custom number formatting. Kita pilih custom, oke. Di sini udah jadi. Jadi untuk bulan M 3 kali itu adalah singkatan 3 hurufnya ya. Jadi kalau saya klik add, dia akan Jan, Feb gitu ya. Tiga huruf aja, JAN, FEB, MAR gitu ya. Tapi kalau saya buat M-nya 4, dia akan full name. Jadi akan tulis January, February, March, April, bla bla bla. Tapi kalau saya tulis M sekali lagi jadi 5M, dia cuma ambil kapitalnya atau huruf pertama. Oke, sepertinya JFM, which is sama kayak di sini ya. Jadi kita siapkan seperti itu. Oke. Judul saya agak males ya, jadi kita copy aja. Ctrl A, Ctrl C, kita ke sini, double klik, Ctrl A, Ctrl V, lebih besar sedikit, no problem. Kita kecilin lebih sedikit, kita klik dulu, Ctrl A, highlight semua, kecilin sedikit, oke. Kita geser ke kiri, oke, kayak gitu ya. Di sini legend-nya bersifat warna dalam judul, jadi aktualnya warna biru, kita ganti actual biru, forecast juga kita ganti menjadi orange. Oke, udah hampir sama ya. Kemudian grid lines, di sini ada kotak-kotaknya namanya grid lines. Jadi kalau di sini udah ada grid lines-nya, oke, tapi di bawah nggak ada grid lines-nya. Jadi kita klik di sini, kita pilih
add major grid lines. Jadi dia ada major grid lines, ya hampir sama ya, sudah hampir sama ya. Oke, di sini di contoh kita itu nggak ada legendnya. Oke, karena legendnya mau dibikin dinamis. Jadi legend yang di bawah ini kita delete. Oke, nah sekarang udah sampai di saat kita harus bikin dynamic legend. Oke, caranya gimana ya? Sebetulnya caranya kita harus menggunakan yang namanya table bantuan, teman-teman. Table bantuan, yang namanya juga bantuan ya, bersifat untuk membantu ya. Jadi di sini saya mau bikin data series baru yang cuma titik aja, cuma satu angka di sini nih. Oke, cuma satu angka. Jadi teman-teman kebayang ya. Saya akan buat di sini namanya actual. Oke, pakai K lah ya, aktual gitu ya. Pakai K actual. Saya mau bikin data di mana setiap data terakhir di situ dia akan sama nih, 830. Tapi di tempat yang lain itu bersifat disembunyikan atau hidden. Dalam chart, triknya adalah kita menggunakan rumus NA, rumus error. Aneh ya, kita malah sengaja bikin rumus error ya. Saya enter, oke. Kenapa? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh 4 data di sini. Saya bikin rumusnya error. Teman-teman perhatikan, akan hilang. Jadi error itu akan menghilangkan data series di dalam chart. Oke. Jadi yang saya mau bikin chart seperti ini nih, ya. Jadi saya klik kanan, select data, oke. Sudah ada dua series, kita mau bikin yang ketiga, oke. Nama seriesnya aktual, oke. Kemudian value seriesnya itu adalah ini semua. Jadi kalau teman-teman tahu NE itu adalah hilang, dia akan cuma muncul satu aja nih, 830, oke. Kita klik OK. Ini kita perlu edit, range-nya adalah bulan. Oke, udah betul. Klik OK. Nggak terlihat bedanya ya, karena dia overlap dengan data di sini. Gimana cara buat nge-highlight seriesnya? Kita klik satu di seriesnya, kita press tab nih ya. Saya press tab, teman-teman. Tab, dia nge-highlight yang ini. Saya press tab sekali lagi, dia nge-highlight yang ini nih, satu aja nih. Ini dia yang baru kita bikin. Oke. Jadi slowly dan carefully teman-teman bisa klik kanan. Tapi kalau nggak mau salah, kita pakai keyboard shortcut. Klik kanan itu adalah Shift F10. Oke, Shift F10. Jadi saya press Shift F10 sekarang, dia akan keluar klik kanan, dan saya mau menambahkan data label. Klik, boop, oke. 830, secara default dia akan kasih angka. Tapi bukan ini kita mau. Kita bisa klik kanan di data seriesnya, kita pilih format data series, dan di sini saya mau series name-nya. Jadi saya klik series name, ada aktual di situ, dan saya nggak mau value. Boom, actual aja. Oke, actual aja ya. Tapi ya abis itu kosmetik ya, bisa diganti warna biru, dan ininya warna putih, dan dikasih bold. Nah, udah keren, udah bagus. Oke, keren ya. Tapi problemnya ini belum dinamis ya, karena saya ini pakai cuma rumus doang. Jadi kalau misalnya saya tambah 100.000 di sini, aktualnya nggak berubah karena aktualnya ngebaca ini. Jadi sekarang tugas kita adalah bikin series ini jadi dinamis. Oke, itu triknya. Jadi udah masuk ke ranah formula nih teman-teman. Jadi saya mau kalau di sininya di kolom atau di sel ini ada isinya dan di bawahnya kosong, saya mau ambil datanya. Tapi kalau nggak kayak gitu, saya mau NE. Nah, ini kira-kira teman-teman nebak ya, kita harus pakai if dan and. Oke, buat teman-teman yang ikut kelas saya ngomongin if dan and mungkin familiar, tapi saya mau kasih logikanya. Jadi di sini ya, saya tulis rumusnya ya. If, oke, if logical test ada 2. Yang pertama adalah kalau ini bukan blank. Bukan blank itu berarti tidak sama dengan ya, berarti rumusnya gini. Apa operatornya kayak gini. Tidak sama dengan blank. Oke. Dan saya harus pakai n di depannya. N. Oke, N, ini argumen yang pertama. Argumen yang kedua ini adalah blank. Kalau data ini enggak blank dan di bawahnya blank, oke, mau isi apa? Mau isinya apa? Isi angkanya, klik aja nih tuh. Isi C7. Kalau enggak, pakai rumus NE. Oke? Kebayang ya? Hopefully kebayang ya. Enter. Sorry. Ada di sini harus kurung tutup. Kurung tutup, value if true-nya adalah kasih angka di C7, value if false-nya itu kasih error. Pup.
kurang tanda kurung ya. Jadi saya copy semuanya. Oke, kelihatan nggak ada beda ya. Tapi tadi itu adalah bukan rumusnya dinamis, sekarang adalah rumusnya dinamis. Kita lihat ya. Kalau saya tulis di sini 1200, enter, boom. Aktualnya berubah, teman-teman. Saya tulis 1500, boom. Aktualnya ikut-ikutan jalan. Kenapa? Karena ini berubah. Ini saya tulis 1800. Teman-teman perhatiin di sel E10 akan berubah dan chartnya akan ngebaca perubahan di sini dan dia akan ikutan berubah. Oke? Keren ya. Untuk yang terakhir forecast ini simple aja sih. Kita forecast pakai T, forecast. Ini langsung aja kita hajar karena kita cuma menunjukin yang terakhir. Jadi yang terakhir itu cuma forecast gini, sisanya semua adalah NE. NE kurung buka, kurung tutup, simple. Control Enter, semua terhighlight. Kemudian kita klik kanan, kita select data, kita tambahkan lagi. Seriesnya adalah forecast dan datanya adalah yang ini semua. Oke. Kemudian oke. Kita ganti horizontalnya supaya data bulannya sama. Oke, sudah terlihat betul. Kita klik oke. Nggak ada bedanya ya, tapi sebenarnya ada teman-teman. Kita klik di seriesnya, kita press tab berkali-kali. Boom. Oke, jalan yang ini. Yang ini yang aktual ya. Kita klik lagi tab. Boom. Ah, ini dia. Satu aja. Cuma satu data series. Karena sisanya NA. Oke. Jadi teman-teman bisa right click, tapi kalau right clicknya nggak pas bisa lari. Jadi F10 aja. F10 untuk right click. Lagi-lagi add data series. Udah ada di sini ya. Tapi ini mengganggu ya. Kita bisa kita klik kanan, format data series. Kita bisa taruh lokasinya, teman-teman. Bisa taruh di atas, above. Oke. Kemudian kita nggak mau value, tapi, hilang. Oke, kita nggak mau, saya ulang ya, klik kanan. Kita nggak mau value, kita, ada apa ya? Sorry. Saya klik kanan lagi. Kita mau data series, dan nggak mau value. Ada forecast di atas, kita bisa ganti formattingnya seperti ini. Oh sorry, warnanya bukan biru ya, kita warnanya orange. Yes, gitu ya. Udah sama ya, kurang lebih udah sama gitu. Dan ini aktual, dan ini dynamic. Saya ganti 2100, dia akan berubah terus dan terus. Ini keren banget ya. Jadi triknya kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya, ini mau diapain nih? Kan nggak enak kelihatan gitu kan. Satu, jangan di hide. Kalau teman-teman nge-hide, hilang tuh. Saya hide, hilang semua. Karena dalam chart, data yang di hide nggak akan ditunjukin. Jadi triknya biasanya kita akan kasih warnanya putih, teman-teman. Kasih warnanya putih, nggak kelihatan. Kita bikin kolomnya sangat kecil, jadi sangat tidak signifikan. Jadi kalau teman-teman lagi meeting, orang-orang nggak tahu tuh di situ tuh sebetulnya tabel bantuannya. Oke, jadi kita bisa impress bos kita nih, tulis 2300, oh bos berubah gitu ya. Padahal yang bekerja itu sebenarnya yang di sini nih. Itu yang bekerja dengan rumus yang tadi kita buat.